Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Rahasia Berkat Tuhan, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 4 ayat 26 dan 27. Beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menabur benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau Anda seorang petani, tentu saja paham dengan kisah ini. Kalaupun Anda bukan seorang petani dan hidup di kota, mungkin ada tanaman di halaman rumah Anda. Tidaklah sulit untuk memahami gambaran yang diwartakan oleh Gereja Kudus tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu ada di dalam hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Begitu orang itu menerima Yesus sebagai juru selamatnya, saat itulah benih kerajaan Allah itu ditaburkan dalam hidupnya. Bagaimana memahaminya? Ternyata masih ada banyak orang sulit memahaminya. Masih menjadi rahasia. Bahkan ada yang meragukan apa rahmat beriman itu ada dalam diriku setelah aku dibaptis. Kalau hal itu terjadi padamu, juga kalau sampai saat ini mengasihi kita dan menganugerahkan rahmat keselamatan itu dalam Yesus Kristus yang kita percaya dan imani. Saudara-saudari terkasih, waktu saya masih kecil, saya memang sudah dibaptis. Saya menjadi orang Kristen karena ikut-ikutan saja dengan apa yang dikatakan dan dicontohkan oleh orang tua saya. Berdoa sebelum makan, ke gereja pada hari Minggu, berdoa rosario dengan teman-teman sebaya. Semuanya mengalir begitu saja dan kulakukan dengan gembira. Sekalipun aku tidak paham itu penting. Setelah saya dewasa, bergaul dengan orang-orang beriman lainnya, saya menyadari bahwa saya mempunyai tanggung jawab untuk menumbuhkan iman orang lain selain iman saya sendiri. Satu hal yang tak pernah kubayangkan kalau saya bisa membuat renungan. Kok bisa? Ketika saya dipercaya untuk membagikan permenungan saya tentang sabda Allah, saya sempat ragu. Pengetahuan saya tentang kitab suci amatlah terbatas. Dan saya membiarkan semuanya mengalir begitu saja. Saya sadar bukan aku yang memiliki kemampuan, tapi Tuhan memampukan aku. Saudara-saudari terkasih, aku teringat pada firman Tuhan ini. Jalanku bukanlah jalanmu, keputusanku bukanlah keputusanmu. Sabda Tuhan ini menjadikan aku menyadari ada rahasia yang tak terselami oleh akal budiku dan penglihatanku. Ya,
seperti benih yang tumbuh di tanah perkebunan atau dalam tanah di pot di pekarangan rumah. Manusia menaburkan benih itu, memupuk dan menyiraminya. Orang itu tidur di waktu malam dan sibuk dengan kegiatan lain di siang hari. Benih itu bertumbuh, dan bertumbuh, bertunas, berdaun, berbunga, dan menghasilkan buah. Proses itu terjadi sangat sunyi, tak terpantau, dan kita lalu berkata, "Sudah besar ya tanamanku?" Misteri pertumbuhan benih dari waktu ke waktu tidak diketahui dan tidak disadari oleh orang yang menabur atau menanam benih itu. Injil mengatakan, seumpama orang yang menabur benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Tuhan bekerja. Saudara-saudari terkasih, Tuhan yang menaburkan benih iman dalam hidup kita. Dialah juga yang memberikan pertumbuhan rahmat-Nya dalam diri kita. Sebagai orang-orang beriman, kita terkadang lupa memperhatikan kehidupan iman kita, yaitu iman yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan sendiri. Berbagai aktivitas dan kesibukan kita jalani. Kita bekerja dengan sangat serius, berangkat pagi dan pulang ke rumah sudah larut petang. Maka sudah cukup alasan untuk tidak terlibat dalam kegiatan lingkungan gereja. Karena, maaf, masih capek. Begitulah alasan yang meluncur dari bibir kita. Pertanyaannya, apakah rahmat Tuhan tidak bekerja dalam diri orang-orang seperti ini? Saya tidak mau dan tidak bermaksud untuk mempersalahkan yang seperti itu pola hidupnya. Namun, saya yakin bahwa Tuhan masih ada dalam hidupnya. Hanya saja mungkin ia sedang tidak menyadari kekeliruannya. Mungkin hari ini Tuhan sedang menyapa atau menegur kita dan mengingatkan kita, rahmatku cukup bagimu. Pertanyaannya, begitu besar kasih Allah kepada kita sehingga ia menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Masa kita tidak bergeming untuk bersyukur atas anugerahnya yang luar biasa? Apakah kita sadar Allah yang membuat aku bertumbuh dalam iman kepadanya? Marilah kita berdoa. Bapa, Engkau menganugerahkan hidupmu dalam Yesus Putramu. Ajarilah kami menyadari campur tanganmu dalam pertumbuhan iman kami, dan mampukanlah kami untuk selalu setia pada bimbingan Yesus Putramu, Tuhan kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin.